Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Kita ketemu lagi hari ini, alhamdulillah lewat Zoom ya, via Zoom. Ini kayaknya kemarin-kemarin kalau Zoom cepat masuk, ini kayaknya kemarin kita sudah 2 kali atau 3 kali offline, jadi Zoom-nya ngaret kembali gitu. Saya tunggu 10 menit, ini sudah 11 menit, belum ada 100. Tapi nggak apa-apa, kita mulai saja ya. Ya sudah, nanti biar yang lain menyusul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai tugas semester untuk semester ini ya, untuk mata kuliah Perkinkot. Seperti yang sudah kita singgung kemarin, saya sempat meminta kalian untuk mengikuti agenda sosialisasi dan workshop PKM gitu, karena saya dan Pak Wisnu berpikir bahwa mungkin ada baiknya kita sekali-sekali mencoba untuk mengkaitkan antara tugas semester kita dengan kegiatan PKM begitu. Karena selama ini kan karena selama ini kan kita tugas semester ya sudah berhenti sebagai tugas semester saja begitu. Tapi kita mulai semester ini mencoba. Kalau kemarin itu produknya yang pertama itu sempat artikel, jadi kayak sempat majalah, pernah juga paper gitu ya. Sekarang kita akan ada sedikit inovasi gitu, improvisasi dari tugas yang biasa kita lakukan gitu. Seperti apa nanti saya share. Oke, Pak Wisnu juga sudah hadir, gabung tapi mungkin masih di jalan ya Pak Wisnu. Nanti kalau ada yang kelupaan atau mungkin ada tambahan, monggo Pak Wisnu langsung chat, atau kalau misalnya bisa ngendiko langsung ya ngendiko langsung mawon. Ngaten nggih. Saya sekarang langsung share saja untuk tugasnya. Jadi kenapa kemarin kan kita kuliah sempat sekali saya sekali Pak Wisnu ya, berarti baru 2 kali kita offline. Kenapa kemudian saya dan Pak Wisnu merasa ini minggu yang tepat untuk share tugas gitu. Padahal masih ada beberapa materi sebetulnya yang belum kami sampaikan begitu. Karena memang saya melihat, kalau saya tidak salah, mungkin di sini ada panitia PKM ya, panitia workshop PKM ada. Panitia workshop PKM, ya, Mas Arief, ya, Mas Arief, ini kan pengumpul workshopnya diundur ya Mas, ininya, tanggal 3 sampai 7 ya Mas, pengumpulannya, betul nggak? Atau mengikuti workshopnya 3 sampai 7? Iya Bu. Iya, oke. Iya, 3 sampai 7. Jadi siapa tahu kalau kami sudah men-share tugas ini, kalian bisa berlatih di workshop tersebut gitu. Apakah nanti yang dikerjakan di workshop itu harus kita sama dengan yang tugas, Bu? Enggak, boleh berbeda, tidak masalah. Yang penting kalian tahu gitu, kalau ikut workshop itu kan untuk berlatih saja sebetulnya prinsipnya gitu. Jadi berubah sama sekali juga enggak masalah. Tapi yang penting berlatih saja. Oke, saya akan coba share ya. Ini saya bisa share langsung nggak ya? Bisa kayaknya. Ya, sebentar. Ini biasanya. Cukup jelas? Kelihatan? Jelas Bu. Oke, tugas semester kita kali ini adalah masih kaitannya dengan housing, settlement, dan urban development ya. Jadi masih tentang permukiman serta pengembangan atau pembangunan kota. Kenapa? Apa sebetulnya yang ingin dicapai di sini? Kita akan mencoba membuat satu proyek yang berkaitan atau bertema mengenai menuju kota yang lebih
nyaman dan layak huni serta lebih berkelanjutan gitu ya. Jadi lebih layak huni dan lebih berkelanjutan gitu, livable and sustainable city. Oke. Kaitannya apa dengan PKM? Kaitannya dengan PKM adalah jadi seperti kalau kalian mengikuti kemarin itu workshop PKM, ada beberapa jenis ya. Untuk PKM itu kan ada beberapa jenis, ada yang mengenai riset eksakta, ada riset sosial, kewirausahaan, ada yang penerapan iptek dan sebagainya. Lah kita, karena kita itu kan kita itu kan sebetulnya perpotongan antara seni, artistik ya, kemudian kita juga teknik gitu. Kemudian kita juga tentunya ada skill penulisan juga lah. Maka tugas kita kali ini akan lebih yang happy, yaitu kita akan menyusun proposal PKM pre-production video gagasan konstruksi. Jadi yang di sini. Jadi kalau nanti akan saya share ya, kalau yang belum punya, Mas Ari mungkin juga punya. Saya share nanti slide-nya yang kemarin ditayangkan itu. Jadi kita posisinya di sini. Ini yang akan kita kerjakan, PKM video gagasan konstruktif. Apakah ini berarti kita membuat video? No, belum. Jadi kita baru membuat proposal atau membuat gagasan, kira-kira nanti kita mau bikin video seperti apa. Videonya kayak apa sih? Kalian pernah nggak lihat tayangan-tayangan dokumenter misalnya? Nah, pernah nggak gitu? Nah, kalian bisa cek di YouTube gitu, tayangan-tayangan yang dokumenter. Jadi yang menginformasikan banyak hal begitu, tetapi dibarengi dengan penyajian fakta-fakta serta narasi serta gambar-gambar yang memang mendukung sehingga penikmat gitu ya, penikmat video tersebut bisa mendapatkan gambaran yang jelas gitu. Tema besarnya adalah towards livable and sustainable city, jadi menuju kota yang lebih layak huni serta berkelanjutan. Kenapa saya bikin temanya itu luas? Supaya kalian tidak merasa dibatasi. Jadi memang karena ini tugasnya ini nanti kita akan membuat semacam film dokumenter gitu ya, tapi baru pre-production saja, maka saya berharap kita bisa menggali ide yang seluas-luasnya. Begitu. Apa sih pre-production itu? Pre-production itu adalah kita cuma membuat semacam menggali informasi awal gitu, menggali informasi awal, menentukan isu dulu, kemudian menggali informasi awal, kemudian kita akan membuat semacam skrip narasi begitu, semacam skrip narasi, kemudian kita juga nanti akan membuat semacam narasi ini kita shoot di sana, narasi ini kita shoot di sana, siapa yang perlu kita interview dan sebagainya. Lah, kemudian ketentuannya bagaimana untuk tugas? Konteksnya dulu. Konteks di sini kita harus memahami isu nasional maupun global dalam perkembangan kota dan penyediaan pemukiman. Bagaimana caranya kalian mencari isu yang sifatnya nasional maupun global? Kalian bisa buka di website, jurnal, itu ya. Jadi kalian mencari isu-isu yang memang terkait dengan perkembangan kota dan penyediaan permukiman yang masih in. Isu yang masih in itu mungkin 5 tahun ke belakang gitu ya, yang mungkin masih gitu. Atau mungkin kalau misalnya 10 tahun, maka dia harus konsisten 10 tahun yang lalu, tapi selama 5 tahun itu masih selama 5 tahun ke belakang itu masih tetap ada gitu ya isu tersebut. Jadi pertama kita mesti memahami dulu isu nasional maupun global apa yang muncul pada perkembangan kota dan penyediaan pemukiman. Setelah itu kita akan mencoba mencari atau mengupas, memilih isunya itu yang mana gitu. Kemudian kita kaitkan dengan perkembangan permukiman kota masing-masing. Masalah yang muncul apa, isu terkait apa gitu ya. Setelah itu kita mulai menggali kembali, memahami karakteristiknya seperti apa, potensi dan permasalahannya bagaimana, kemudian untuk menyusun analisa. Last, kita akan mencoba membuat penerapan konsep atau untuk langkah penanganannya bagaimana, jadi semacam solusi begitu. Langkah penanganannya seperti apa dengan konsep integrated approach, jadi pendekatan yang
komprehensif begitu ya. Jadi tidak hanya satu sisi saja, fisik saja atau ekonomi saja, enggak, tapi kita mesti jalan keluar atau pendekatan itu mesti mencakup sosial budaya, ekonomi, dan fisik lingkungan. Intinya seperti itu. Nanti ini saya share, jadi tidak perlu screenshot atau mencatat. Oke, ketentuannya tugas ini kelompok ya, jadi kalian bisa berbagi tugas. Satu kelompok hanya 3 orang. Loh Bu, di sini kan ada 3-5 begitu ya. Iya, tapi kita hanya memakai 3 orang saja. Kenapa? Karena ini nanti rencana saya dan Pak Wisnu bagi proposal pre-production video ini yang keren gitu, yang layak gitu, kita akan ajukan ke PKM yang sesungguhnya. Oke, jadi tidak hanya berhenti sebagai tugas saja, tapi yang memang layak itu kita akan ajukan ke ke panitia PKM ya, ke universitas gitu. Jadi untuk bertanding di tingkat universitas. Karena itu meskipun di sini 3-5, kita 3 saja karena bisa jadi nanti diminta untuk nambah anggota dari prodi lain barangkali gitu. Jadi lintas bidang ilmu gitu. Kadang-kadang kan seperti itu yang diminta ya. Nah, untuk saat ini makanya kita batasi hanya 3 untuk untuk tugas kelompok ini. 3 itu harus dalam satu kelas. Oke, jadi kalau kelas A ya 3-3-nya dari kelas A. Kelas B ya 3-3-nya dari kelas B gitu. Tidak boleh 3 A, B, C misalnya 1A, 1B, 1C nggak boleh. Oke. Disepakati dulu itu. Kemudian untuk kawasan yang menjadi studi kasusnya itu bisa di kota masing-masing atau di tempat yang disepakati. Kalau misalnya, oh ini kita tidak di kota kami Bu, tapi di area yang memang menarik untuk dipilih, boleh, tidak masalah. Saya bebaskan sebebas-bebasnya. Oke, kemudian ada beberapa subtema. Ini kami menyampaikan saja subtema yang bisa dipilih itu kayak slum, squatter. Kemarin kan kita sudah menjelaskan itu ya. Kemudian deteriorasi lingkungan gitu, misalnya penurunan kualitas lingkungan permukiman tentunya ya. Kemudian mungkin bisa jadi masalah mengenai permukiman tapi yang menyangkut di kawasan historical area misalnya, boleh, sebebas-bebasnya. Jadi semua tergantung pada kalian menjaring isu di awal ini tadi, kemudian kalian mengkaitkannya dengan contoh kasus, gitu. Jadi ada isu, ada contoh kasus. Kasusnya boleh diambil di mana saja. Yang penting kalian tuh bisa ambil gambar di situ. Kalian, punya ada contoh kasusnya di mana, di Singapura misalnya kan, kita kan kesulitan juga gitu misalnya untuk pergi ke sana. Punya ada contoh kasusnya di mana, Kalimantan, padahal semuanya tidak ada yang di Kalimantan, semua standby di Jawa, di Solo misalnya. Nah itu kan kita akan kesulitan untuk mengambil, jangan diambil. Jadi pastikan kalian kalau memang mengambil, kalian bisa melakukan survei awal atau survei pendahuluan. Oke. Kemudian wajib melakukan studi pendahuluan seperti yang tadi sudah saya singgung, ke lapangan yang dibuktikan dengan dokumentasi. Kemudian wajib mencantumkan sumber kutipan dan wajib mencantumkan minimal 3 referensi dari jurnal terakreditasi. Kalau tahun kemarin kami memang sudah mulai membiasakan, baik saya maupun Pak Wisnu sudah mulai membiasakan untuk mahasiswa mulai rajin membaca dan rajin untuk mulai mengacu pada jurnal-jurnal yang memang up to date begitu. Kenapa? Karena itu nanti akan sangat bermanfaat di semester-semester selanjutnya. Ada SP, ada KP mungkin, ada SKPA, itu tuh kalian akan mudah nanti menyusun. Karena kalian sudah terbiasa gitu. Lah, kenapa referensi ini harus jurnal terakreditasi dan maksimal 10 tahun terakhir? Itu tadi balik bahwa kita mesti mendapatkan isu yang memang masih up to date untuk diangkat begitu. Gitu ya. Nah, kemudian ada untuk penulisan proposal tersebut persentase terlitin maksimal 30%.
formatnya proposal sesuai template terlampir, sesuai dengan template proposal PKM ya. Kemudian jumlahnya kurang lebih 10 halaman tapi tidak mengikat ini. Kemudian A4 dan berwarna. Ini sesuai dengan template template proposal PKM saja. Oke. Kalau jumlah halaman itu kira-kira saja. Kemudian untuk tahapannya nanti kita ada konsultasi 2 kali ya. Konsultasi pertama isu permasalahan, konsultasi kedua, konsultasi ketiga, dan produk akhir. Jadi ini tanggal-tanggalnya untuk tahapan persiapan untuk membuat pre-production itu. Nah ini adalah gambaran, jadi saya berikan semacam panduan ya, panduan kurang lebih misalnya latar belakang apa sih sebetulnya yang kita mesti cari di situ gitu. Nah ini adalah misalnya contoh di tahapan di sini saya bagi hanya di 3 ya, latar belakang, pemetaan, analisa, rekomendasi misalnya. Nah, latar belakang itu apa yang mesti kita gali dari situ gitu. Apakah harus seperti itu, Bu? Enggak harus gitu. Ini kan hanya secara umum saja. Kalau memang kasusnya spesifik ya mesti nanti itunya akan spesifik gitu. Maksudnya uraian yang akan dicari atau yang perlu digali akan menjadi spesifik. Tapi saya hanya ingin memberi gambaran atau semacam guideline saja, panduan bahwa ketika kalian nanti membuat bagian sini, ini kalian perlu latar belakang. Kemudian perlu pemetaan. Pemetaan itu kalian Pemetaan itu bukan berarti menggambar peta ya. Pemetaan itu adalah mencari data-data atau profil kawasan begitu. Nah, ini nanti kalian aspek fisiknya bagaimana, aspek ekonomi bagaimana itu perlu kalian gali di awal. Oke. Kemudian potensi dan masalah kawasan itu yang dihadapi apa? Oke, kemudian kalian analisa, kemudian kalian akan menyusun rekomendasi awal gitu. Jadi apakah rekomendasinya harus dalam? Tidak harus dalam karena kan ini kan masih pre-production ya. Tapi setidak-tidaknya kalian itu akan membuat bahwa ini tuh bisa loh disusun jadi satu rekomendasi gitu. Oke. Kemudian jika sudah sini maka kalian akan membuat namanya saja preproduksi ya. Jadi ketika kalian bukan hanya membuat proposal ini tapi kalian akan membuat semacam storyline, shoot list, interview list gitu. Jadi kalian akan membuat semacam gambaran narasi. Oke, latar belakang nanti kalau kita bikin video kita bagaimana ya gitu. Oke. Jadi kayak yang di shoot sebelah mana ya gitu. Jadi misalnya ketika saya membuat kemarin saya habis membuat video untuk materi pembelajaran Stupa 2 ya kebetulan kita mencoba ke rumah tinggal profesi gitu. Maka saya membuat semacam skenario gitu bahwa oke, di sini akan ada si pembawa acaranya dia harus ngomong ini shootnya dari arah sini, yang di shoot apa gitu. Kemudian dia masuk ke dalam, yang dicari wawancara siapa, yang mau diambil itu apa, ininya apa, daftar pertanyaannya maksudnya apa, yang mau digali dan sebagainya. Gitu. Jadi di sini kalian akan membuat semacam skenario lah ya, skenario membayangkan nanti kira-kira kalau dibikin video seperti apa. Gitu. Oke, jadi ada storyline, storyboard, shortlist, kira-kira mana saja area-area yang akan menjadi tempat untuk syuting itu, kemudian siapa saja yang diwawancara gitu. Itu kemudian untuk apa namanya? Kemudian untuk format penulisannya itu nanti kan format penulisannya mengikuti mana tadi ya lupa saya, template proposal. Tapi ini kenapa? Bentar ya, ini ada gangguan di ini saya.
Ada gangguan di PPT saya. Oke. Di layar saya. Oke. Kemudian untuk form apa namanya? Nah, ini saya rasa semua juga udah dapat ya, atau kalau tidak dapat nanti bisa saya kirim juga. Jadi ini untuk template penulisannya seperti ini. Kita lihat di daftar isi pendahuluan mungkin isinya latar belakang urgensi kalian menyusun video itu seperti apa gitu ya. Kemudian kenapa, isu apa yang mau diangkat dan sebagainya. Tinjauan pustaka itu tadi dari jurnal-jurnal yang kalian akan kutip, kemudian metode riset. Nah, metode riset itu tadi kayak pemetaannya seperti apa dan kemudian nanti menganalisanya bagaimana, kemudian nanti menghasilkan menghasilkan itu tuh bagaimana, menghasilkan rekomendasinya itu nanti bagaimana begitu. Nah, ini nanti juga termasuk metode riset itu mungkin karena ini umum ya. Ini mungkin bukan cuma metode riset, tapi itu juga masuk ke storyboard itu barangkali di sini. Gitu. Itu nanti kita akan lebih detailkan untuk next ya, untuk next. Kemudian yang jelas bahwa ada kita juga diminta untuk membuat biaya dan jadwal kegiatan. Jadi kalian membuat saja nanti biaya-biayanya seperti apa dan jadwal kegiatannya seperti apa. Gitu. Ngaten ya, Pak Wisnu sudah sampai di rumah nih kayaknya. Ada tambahan barangkali Pak Wisnu? Mungkin ada yang saya kelewatan atau saya kecepatan? Soalnya sudah semua Budi ya kayaknya tadi. Suaranya masuk ya? Masuk Pak. Baik. Ini sudah selesai Budi ya? Ya saya ini saja sih. Monggo. Kalau mau nambahin monggo. Nanti kan kita lebih banyak ke diskusi tanya jawab barangkali kan masih. Oke. Teman Budi ya mungkin aja Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya pikir kalau kita barangkali teman-teman mungkin sedikit bertanya mengapa sih kok tugasnya bikin video gitu ya. Kami bercermin dari pengalaman tahun kemarin itu kan menyusun laporan ya, menyusun bahan penelitian atau kajian begitu. Rasanya teman-teman dalam posisi sementara ini agak berat. Nah, sejalan dengan itu juga kami melihat kemarin ada kesempatan untuk pengajuan PKM itu video kayaknya menjadi poin yang paling memungkinkan untuk dikerjakan oleh teman-teman, apalagi seperti yang saya singgung kemarin. Jadi kemarin sudah saya bocori Budi ya. Minggu kemarin sudah saya bocori bahwa tugasnya akan bikin video, tapi mohon nanti standby detailnya akan dijelaskan Budi ya. Nah, ini sejalan dengan era sekarang itu yang orang bikin konten gitu ya. Nah, daripada kita hanya sebagai pengguna YouTube itu salah satunya, mengapa tidak kita juga memanfaatkan YouTube itu juga mencari rezeki gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan membuat video ini. Yang ketiga adalah bahwa kita bicara tentang OBI sekarang. Mahasiswa itu dinilai bukanlah hanya dari nilainya saja, tetapi apa sih yang dihasilkan selama kuliah, punya produk apa, lalu tercatat publikasinya di mana, dan seterusnya. Ini saya kira menjadi menarik karena kalian toh nanti dalam waktu singkat juga akan mengambil mata kuliah yang judulnya life skill kan. Nah, life skill juga akan bicara tentang itu. Nah, kalau punya achievement, punya produk sesuatu yang terdokumentasi dengan baik atau menang PKM, itu akan menjadi profil yang sangat bagus saya kira. Jadi luaran ini menjadi penting. Nah, yang terakhir adalah kemarin kita melihat kami dengan Budiah membaca, rupanya video ini juga menjadi salah satu produk luaran yang temanya cukup relevan dengan isu mata kuliah kita ini, yaitu isu pembangunan berkelanjutan. Begitu ya Budiah ya. Sementara yang lain-lain mungkin agak sulit, bukan agak sulit ya, harus berpikir ekstra untuk mengkaitkan itu. Sementara di tema video itu spesifik, eksplisit dia bilang tentang isu terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Sudah langsung kita masuk. Nah, oleh karena itu, lalu poin berikutnya adalah mengapa latar belakang itu menjadi sangat penting ya.
Nah, terakhir, mengapa storyboard itu juga menurut kami penting untuk disampaikan, walaupun tadi dalam struktur sistematika itu tidak ada, tetapi pada saat kita bisa menunjukkan bahwa kita itu betul-betul siap membuat video dengan standar yang bagus, ya indikasinya apa? Indikasinya kita punya rencana detail tentang video itu bagaimana. Misalnya kita mempunyai video durasi 10 menit, itu 1 menit pertama isinya akan apa, akan mengulas apa, dan seterusnya. Jadi nanti step-stepnya itu akan kelihatan. Itu orang yang membaca proposal akan jadi semakin yakin bahwa bocah anak ini tuh paham tentang apa yang akan dia kerjakan. Nah itu jadi kira-kira demikian Mas Mbak, sedikit saja saya pikir saya dengan Budia berharap ini akan menjadi tugas yang cukup fun begitu ya, apalagi beberapa dari kalian juga mungkin dalam waktu yang sama mengambil mata kuliah dokumentasi arsitektur ya. Jadi ya sudahlah, sekarang mari kita gunakan kesempatan atau skill itu atau mata kuliah ini sekalian untuk belajar skill itu. Itu kira-kira Budia. Jadi monggo Mas Mbak bisa kita diskusikan mungkin sekarang. Monggo Budia, saya kembalikan. Ya, Pak Wisnu, matur nuwun tambahannya. Ini saya share ulang berarti untuk target mingguannya nggih Pak. Ini supaya fair gitu sebelum tanya jawab. Silakan Budia. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Di sini ada tahapan ada konsultasi pertama minggu depan itu isu, minimal sudah ketemu isu dan permasalahannya. Kemudian mungkin gambaran awal kawasan mana yang mau diangkat gitu. Itu yang relate sama isu dan permasalahan secara nasional itu gitu. Itu minimal itu dulu, karena itu kan sekali lagi kita kan masih proposal ya, artinya karena masih proposal maka betul-betul adu isu itu yang menurut saya sangat penting di awal gitu loh. Jadi sangat penting di awal itu. Jadi ini target untuk minggu pertama. Kemudian karakteristik kawasan nanti kalau yang sudah bisa lengkap boleh, tapi kalau yang masih minimal ada dulu gitu. Kawasan mana yang mau diambil gitu loh. Gitu. Tapi tidak perlu lengkap dulu, tidak apa-apa karena waktunya toh masih baru seminggu ya. Kemudian konsultasi kedua itu kita sudah mulai nanti kalau menganalisa seperti apa modelnya, kemudian kaitan dengan SDGs apa, kemudian nanti rekomendasinya kalau pendekatan terintegrasi untuk menyusun rekomendasi itu seperti apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Itu konsultasi tahap kedua. Kemudian tahap ketiga, kalau ini sudah oke, maka tahap ketiga kita akan mencoba untuk membuat draft proposal tapi lengkap, komplit gitu. Termasuk di dalamnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wisnu, kita kan target kita itu sebetulnya adalah bisa lolos PKM tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sambil menyelam minum air bikin tugas tapi bisa lolos PKM juga itu, maka kita akan membuat yang lebih daripada yang dia cuma standar yang dia minta gitu. Karena itu meskipun tidak ada itu tadi, seperti yang sudah dijelaskan Pak Wisnu, kita juga akan membuat storyline, storyboard gitu ya. Kemudian daftar-daftar shortlist di mana saja lokasi yang mungkin akan untuk take kamera itu gitu, take video itu, kemudian siapa saja yang akan diwawancara dan sebagainya sudah ada semua. Jadi betul-betul nanti kalau production gitu ya, kalau production itu betul-betul tinggal jalan saja. Gitu. Karena sudah jelas kan, sudah jelas semua di awal. Di proposal itu ketika saya penyeleksi itu meminta gitu, itu sudah bisa membayangkan, oke, berarti nanti videonya kurang lebih seperti ini gitu. Itu sudah jelas. Nah, nanti kalau memang di ACC kemudian diberi pendanaan dari PKM begitu untuk dilanjutkan, kita sudah tinggal jalan saja, sudah tidak perlu berpikir terlalu keras lagi gitu. Nah, kemudian juga dilengkapi rincian pengajuan biaya, kemudian disusun lengkap, termasuk biasanya kan ada CV ya, ada CV-nya, ada apa, pokoknya sesuai kelengkapan PKM deh, udah itu. Nah, kemudian mungkin ada waktu-waktu untuk revisi untuk seminggu gitu kurang lebih, kemudian pengumpulan akhir
itu produk akhir mesti sudah tanggal 1 Juli 2022. Jadi ada 4 minggu ya. Ada 4 minggu. Itu saya rasa cukup waktunya. Itu ya, Mas, Mbak. Kurang lebih seperti itu gambaran tugas yang akan dikerjakan. Pak Wisnu, untuk waktunya gimana? Mungkin ada revisi-revisi atau terlalu mepet Bu misalnya atau bagaimana gitu. Kalau saya tidak salah, kita itu terakhir itu 14 Juli kalau nggak salah itu. Proposal itu, ya, berarti masih sempat. Bukan. Kalau proposalnya itu masih bulan depannya lagi Pak. Tapi kan kita kan ini kan untuk penilaian juga toh. Kita kan kaitannya ujian toh ya. Penilaian ujian. Sebenarnya sih kalau dari sisi ini ya, dari sisi waktu itu saya pikir ini masuk akal Bu, karena lalu kita masih punya cadangan 1 atau 2 kali pertemuan lagi jika nanti diperlukan ada pendalaman lagi. Okay. Betul Pak. Jadi, kalau saya tidak salah itu 14 Juli itu minggu terakhir ya. Minggu terakhir ya, sekitar itu. Mungkin satu ya, lalu di sini kan teman-teman nanti akan lalu mulai berpikir tentang tema. Di situ ada contoh urban slum, urban squatter, urban deterioration gitu. Itu adalah contoh ya, kalau mau mengambil tema di luar itu saya pikir monggo saja. Boleh, bebas. Tentu saja boleh. Dan apakah mau mengambil dari sudut pandang kawasan atau mau mengambil dari sudut pandang personal, budaya, perilaku, teknis segala macam itu silakan saja. Jadi tidak perlu lalu kalau yang kemarin, yang tahun lalu ya Bu Budia, kita kan minta ada template-nya itu ada harus levelnya itu kan kawasan, harus levelnya itu bangunan gitu ya. Tapi kalau dalam konteks ini saya pikir mungkin menjadi lebih fleksibel. Jadi bayangkan seperti kalau kita menonton film-film dokumenternya dari BBC, dari Discovery Channel, itu yang mungkin yang dibahas itu hanya bagian kecil saja dari satu isu ya, tetapi sangat relevan, dikemas dengan videografi yang sangat bagus gitu ya. Itu mungkin jadi walaupun hanya durasi 10 menit, 5 menit, tapi persiapan untuk membuat itu tuh bisa jadi sangat panjang karena take videonya, editingnya, lalu belum lagi nanti membuat narasinya, subtitle, grafis segala macam itu bisa jadi panjang. Tapi itu akan kita lakukan nanti kalau proposal itu sudah disetujui. Nah, tetapi dalam rangka untuk memastikan bahwa kita mendapat memperbesar kemungkinan kita mendapatkan pendanaan ini, ya kita memastikan melalui tadi Budia menyampaikan ada metode yang dijelaskan, lalu ada storyline, ada teknis ini yang dijelaskan. Jadi itu saya pikir silahkan dijelaskan sejelas-jelasnya. Itu ya Budia gitu. Ya. Oke, saya pikir cukup. Monggo kalau teman-teman ada diskusi sih, monggo. Silakan kalau ada yang mau menanyakan sesuatu. Ada yang nanya, Pak? Izin bertanya, Bu. Oh iya, sip. Mbak Nisa. Cara mengetahui jurnal tersebut terakreditasi, Bu? Nah, itu. Pak Wisnu itu. Monggo Pak Wisnu aja kalau gitu. Baik. Realisasinya. Jadi nanti saya ini aja saya share di Ini saya stop share dulu sebentar. Betul apa-apa, situ aja nggak apa-apa. Tetap aja gitu. Saya tak carikan ini link yang tadi. Itu kita demo sekalian ya. Sebentar Mbak Masta. Boleh share screen ya Bu ya? Monggo. Jadi Mbak, Mas, ada website khusus yang dibuat oleh Kemenristek Dikti atau sekarang itu BRIN ya.
itu yang judulnya adalah Sinta. Sinta ini singkatan ya, jadi kurang lebih pokoknya tentang indeksasi aplikasi segala macam itu. Nah, kalau kalian mau buka, ketikkan saja Sinta Kemendikbud Go ID, atau kalau tidak, ketikkan saja di Google itu Sinta Ristek Dikti. Jurnal itu boleh, atau Sinta Ristek Dikti, nanti akan muncul seperti itu. Lalu silahkan diklik Sinta itu. Nah, nanti pada saat lalu sudah muncul di Sinta ini, tulis pilih jurnal. Pilih jurnal ini. Nah, lalu kita akan lihat jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi itu apa saja. Di sini itu daftarnya semuanya ada. Nah, jurnal itu ada klasifikasinya. Jurnal yang paling bagus itu ada S1, Sinta 1. Jurnal yang paling tidak bagus itu Sinta 6. Nah, kalau yang tidak masuk level 1 sampai 6 ini berarti dia belum terakreditasi. Ya. Nah, bagaimana untuk mencari itu? Nah, sekarang kita misalnya melihat ada tentang perkampungan kumuh gitu ya. Jadi saya akan bagaimana cara mencari perkampungan kumuh. Nah, kalau hanya begini saja mungkin akan kita dapatnya macam-macam gitu ya. Nah, macam-macam ada semuanya. Tapi biasanya kalau seperti ini kita bisa tambahkan jurnal. Atau kalau tidak PDF itu juga bisa begitu. Nah, contoh di sini. Faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh. Kita klik ya. Kita klik di sini. Jurnalnya apa ini namanya? Nanti akan muncul, sebentar tunggu dulu, maklum ini sudah sore jadi sampai komputernya. Jurnal Planologi. Ya. Namanya jurnal planologi. Kita ketikkan di sini. Apakah jurnal planologi ada di sini? Jurnal planologi. Ada. Ini punyanya Unisula. Sama kan tadi ini di sini. Jurnal planologi punyanya Unisula. Nah, di sini juga tertulis jurnal planologi punyanya Unisula. Berarti dia sudah terakreditasi. Akreditasi Sinta berapa? Di sini ada tulisannya Sinta 3 S3 di sini ada. Nah, gitu ya. Nah, kalau nggak ketemu di sini dia belum terakreditasi. Nah, mengapa sih kami menyarankan untuk mencari jurnal yang artikel dari jurnal yang sudah terakreditasi seperti itu untuk memastikan bahwa informasi yang kita dapatkan itu valid. Ada beberapa yang mungkin tidak valid juga. Kita akan coba seperti contohnya apa? Kalau kita bebaskan ada banyak pengalaman itu teman-teman bisa mengambil informasi dari blog, dari web, dari apa yang belum tentu itu sebenarnya informasinya cukup. Nah, ini coba kita lihat ya, jurnal inovasi penelitian. Nah, kadang-kadang kalau jurnal itu bagus, bahkan sebelum kita ngecek di Sinta, itu di sini sudah akan terlihat di websitenya jurnal itu terakreditasi Sinta atau tidak. Contoh kalau yang tadi, jurnal planologi, ada nggak Sintanya? Tidak ada. Oh, ada tulisannya Sinta ini. Jurnal planologi has been indexed in Sinta. Nah, jelas. Nah, sementara kalau yang ini mungkin belum, mungkin ya. Oke. Coba kita lihat jurnal inovasi penelitian. Belum ada. Jadi yang ini belum terindeks Sinta atau belum terakreditasi. Nah, apakah semua artikel yang kita rujuk harus yang sudah terakreditasi? Enggak juga. Sebenarnya bisa saja kita mengambil beberapa artikel seperti ini, tetapi jangan banyak. Satu. Yang kedua, kalau kita mau mengambil sumber-sumber dari selain jurnal, itu usahakan diambil dari sumber-sumber yang berreputasi. Seperti apa? Koran boleh. Koran itu lebih berreputasi daripada blog. Ya, jadi seperti misalnya kita bicara tentang ini bukan ini ya, tetapi Solo Post. Kita coba lihat yang ada di Solo Post seperti apa. Daftar 8 kampung kumuh, kawasan kumuh di Solo. Nah, ini malah lebih kredibel daripada web blog gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara, nah ini yang penting saya kira Budi ya, pada saat teman-teman lalu menuliskan sumber referensi. Sumber referensi itu standarnya adalah
nama penulis dan tahun. Jadi nama penulis, tahun. Kalau seperti ini, ya artikel ini, nama penulisnya siapa? Jelas di sini. Wilko Rahmat Zulkarnaini dan kawan-kawan. Tahunnya berapa? Tahun 2019. Nah, kalau artikel ini, itu yang menulis artikel siapa? Ini ada penulisnya, Mariana Riki. Jadi, Mariana Riki, tahun 2021. Nah, bukan Solo Post-nya. Solo Post itu adalah media tempat artikel ini. Nah, tetapi kalau kita mengambil artikel-artikel dari media seperti ini, belum tentu semuanya atau belum tentu artikel-artikel itu mencantumkan nama penulis secara eksplisit seperti ini. Nah, kalau tidak muncul nama penulis secara eksplisit, berarti ya terpaksa kita masukkan nama medianya. Atau mungkin nama perusahaan atau nama kantor itu boleh. Tapi kalau blog, saya kira mungkin tidak disyaratkan untuk itu. Kira-kira untuk kalau ada yang lanjut. Ya, mungkin nambahin sedikit Pak Wisnu, bisa juga kalian ambil dari website-website tapi yang resmi, jadi kayak misalnya Kemenpu, ya, kemudian mungkin dari websitenya Bapeda Solo misalnya, kasusnya di Solo. Boleh juga kalau yang levelnya internasional, UNDP misalnya, boleh, tidak apa-apa. Yang kaitannya dengan kota itu kan UNDP ya biasanya, yang gelarnya itu boleh, tidak apa-apa. Karena mereka biasanya juga kadang ada bukan jurnal tapi mereka ada laporan-laporan gitu, laporan penelitian tahunan dari negara mana, termasuk dari Indonesia gitu loh. Itu bisa diaju. Jadi kalian browsingnya di website-website yang memang resmi menyediakan informasi tersebut begitu. Oke. Itu ya Mbak. Satu lagi mungkin terkait dengan referensi Bu Dia. Biasanya kalau kompetisi-kompetisi PKM penelitian begini ini itu mereka akan melihat kebaruan dari referensi yang kita gunakan. Kebaruan kan? Kebaruan. Jadi kalau ada teman-teman yang mengambil artikel atau buku yang diterbitkan tahun 1972 begitu, hati-hati karena satu, kalau sampai setua itu apakah betul kalian membaca artikel itu ya. Yang kedua mungkin informasinya sudah tidak relevan, jadi kita perlu mencari itu biasanya sekitar 5-10 tahun yang terakhir. Tidak mutlak harus begitu ya, tetapi secara umum begitu, kecuali memang rujukan di tahun lama itu memang tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu sebutkan. Oke Mbak Nisa, jelas ya? Jelas Bu, terima kasih atas jawabannya Pak Bu. Ya, oke. Yang lain barangkali bagus sekali tadi pertanyaannya Mbak Nisa. Yang lain mungkin akan menanyakan sesuatu? Ini kayaknya sudah pada mau siap-siap cari info ini Pak, cari isu nih kayaknya. Lah nggak ada yang nanya, berarti jelas banget. Bagaimana? Cukup jelas atau perlu penjelasan lagi atau mungkin ada yang perlu ditanyakan? Untuk menyusun itu saya rasa nanti gampang ya, template saya share, kemudian ini nanti juga saya share PPT-nya tugas itu tadi. Kemudian untuk penyusunan seperti anggaran dan sebagainya itu gampang ya, itu nanti belakangan aja, tapi juga nanti saya rasa yang kemarin ikut pelatihan sudah paham gitu. Gitu. Oke. Waduh, kami sedang terlalu lelah. Aduh, merasa bersalah Pak saya. Oke. Jadi di komen Pak, di komen sedang terlalu lelah katanya. Oke, kalau begitu berarti cukup untuk hari ini. Jangan lupa minggu depan targetnya adalah mencari isu, kemudian mungkin sudah menemukan wilayah mana yang kira-kira akan diambil gitu ya, isu
isu dan kemudian kaitannya dengan masalah pada suatu wilayah. Gitu. Oke, ada izin bertanya, maaf jika lewat chat. Jadi untuk produk akhir dari tugas ini nanti apakah hanya proposal atau proposal plus video? Karena menurut saya jika membuat proposal plus video, terutama video dong, butuh survei. Ya seperti yang saya jelaskan tadi ya Mas, ini langsung saya jawab saja. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita itu pre-production. Jadi pre-production itu apa? Ya pre-production hanya proposal saja, proposal, tapi kita sudah survei dan sebagainya. Oke, jadi kalau untuk membuat video dokumenter butuh survei, studi kasus, narasumber, dan lain-lain. Itu yang kamu cari, bukan videonya. Kalau memproduksi videonya, itu nanti kalau sudah lolos masuk pada proposal terbaik, lolos, lalu kita akan ajukan untuk PKM. Gitu. Bisa ditangkap ya Mas Hafiz? Oke, ya. Jadi sekali lagi, output kita hanyalah proposal. Tapi untuk menyusun satu proposal pre-production dari suatu video dokumenter begitu ya, itu tadi kan dibutuhkan itu tadi latar belakangnya apa, permasalahannya, menggali masalah apa, isunya apa, kemudian storyboardnya seperti apa, shortlistnya apa saja, di mana saja gitu. Itu perlu dijelaskan. Nah, itu yang kalian buat. Jadi belum videonya. Oke, nanti kalau video kan kalian habis bikin video masih harus ngedit kan begitu kan? Enggak, kita pun enggak sampai di situ. Oke, buat semuanya aja. Makasih Mas Hafiz. Oke, yang lain barangkali sebelum saya tutup karena ada yang sudah terlalu lelah itu tadi. Oke, kalau sudah tidak ada, berarti minggu depan targetnya seperti yang tadi ya, nanti saya share. Kemudian minggu depan itu selain menggunakan target itu, saya juga masih akan, insya Allah akan memberikan materi offline minggu depan. Kemudian minggu depannya lagi mungkin kita akan cek ya Pak, kita akan konsultasi bersama gitu. Kita akan review progresnya gitu. Jadi 2 minggu dari sekarang kita akan review progresnya. Tapi untuk progres minggu pertama tetap akan disubmit nanti melalui open learning saja, nanti detail menyusul. Gitu. Ngaten ya Pak, ke saya. Siap Bu. Oke, begitu saja. Saya rasa cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga Mas Arief sudah bersedia jadi host ya Mas ya. Terima kasih sudah dipinjemin akun juga. Soalnya akun Prodi lagi bermasalah Pak, jadi saya pinjam akunnya Mas Arief. Akun PKM saya pinjam. Saya pinjam akun PKM. Oke. Ya sudah, saya tutup dulu. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Nuwun Mas Mbak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.